Jadi sampai di situ saya belum dengar kalau sudah waktunya untuk makan. Bagaimana? Mungkin makanan sudah habis karena kita belum di sana. Ya, jadi saya kira ada waktu untuk pertanyaan. Saya takut karena pertanyaan ini datang dari seorang ahli perjanjian lama. Terima kasih sudah membuka wawasan lebih luas. Cuma saya mau bertanya kenapa contoh-contoh semua laki-laki yang disebut. Karena ada Miriam, ya, Miriam yang bernyanyi-nyanyi dan saya rasa itu, saya yakin, bukan saya rasa, saya yakin itu adalah pekerjaan Roh Tuhan. Kemudian Deborah namanya bernyanyi-nyanyi memimpin itu. Hana, ya. Jadi mungkin boleh ditambahkan supaya ada balance. Ya, saya kira saya setuju. Soalnya dalam materi ini kita ikuti saja bahasa PL dan dalam cerita itu tidak disebutkan Roh Tuhan. Itulah sebabnya. Tetapi harus dikatakan bahwa walaupun seringkali tidak disebutkan secara langsung, kita dari segi perjanjian baru melihat ke belakang, kita bisa melihat aktivitas Roh Tuhan di mana-mana dalam perjanjian lama. Tapi saya sangat setuju dengan komentar dari Pendeta Sincha. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ya, terima kasih untuk kesempatan. Saya bertanya mengapa dalam BL itu kebanyakan roh bekerja hanya pada nabi, hakim, raja, dan tidak kepada orang kebanyakan. Memang ada nubuatan dalam Yoel, nanti akan ke banyak orang. Tapi dalam kisah-kisah perjanjian lama hanya orang-orang tertentu itu saja. Yang kedua, kalau boleh, tentang baptisan roh itu. Tunggu dulu. Saya boleh menjawab dulu yang pertama lalu kembali. Sebab pasti saya akan lupa pertanyaan pertama kalau dilangsungkan. Memang saya senang sekali kalau saya boleh menjawab pertanyaan itu, tapi saya tidak tahu bagaimana menjawab. Saya tidak tahu apa sebabnya sampai Tuhan hanya bekerja dengan orang-orang tertentu. Yang jelas bahwa begitu saja caranya. Itu menurut saya termasuk rahasia kerajaan Allah. Mengapa sampai perlu ada perjanjian yang baru? Mengapa perjanjian yang lama tidak cukup? Pertanyaan itu sejenis dengan pertanyaan saudara. Mungkin karena dosa manusia, mungkin karena kejatuhan Adam dan Hawa, mungkin karena umat Israel tidak jadi memenuhi tugas mereka sebagai umat Tuhan untuk memberkati seluruh dunia, sampai Tuhan harus mulai sesuatu yang baru. Tetapi itu hanya dugaan. Saya belum tahu pasti bagaimana menjawab pertanyaan itu. Ya, sehubungan ini, ya saya mau kembali di sini dulu. Ya, terima kasih. Dalam halaman 155, pokok kelima bahwa Mesias akan datang membaptis dengan Roh Kudus. Tadi siang hari ada juga
dari Torres itu tentang baptisan roh. Apakah yang dimaksudkan itu ada ritus tersendiri selain dari baptisan yang dilakukan itu dengan air, ataukah baptisan roh dalam pemahaman seperti di aliran Pentakosta itu ada ritusnya tersendiri? Bagaimana yang dimaksud dengan baptisan roh itu? Ya, tadi saya singgung itu hanya secara ringkas, dan memang itu akan dibicarakan lebih luas besok. Tetapi saya berikan jawaban pendek sekarang. Kami anggap sesuai dengan ajaran Dunamis bahwa baptisan Roh Kudus adalah pengalaman pertama di mana kita menerima karya Roh di atas, yaitu untuk memberi kuasa. Di pengalaman pertama atau peristiwa pertama. Jadi menurut Alkitab sebenarnya baptisan dengan air dan baptisan dengan roh harus terjadi sekaligus. Jadi kalau kita dibaptis dengan air, diharapkan bahwa sudah datang roh dengan kuasa. Seperti dengan Tuhan Yesus waktu dia dibaptis. Tetapi ternyata tidak begitu menurut pengalaman kita. Sehingga baptisan dengan air seringkali terjadi jauh sebelum baptisan dengan roh. Tetapi dalam pengalaman saya dibaptis dengan air waktu saya berumur 6 minggu. Dan saya belum pernah dibaptis lagi. Dan tidak akan dibaptis lagi dengan air. Tetapi saya dibaptis dengan roh kira-kira 40 tahun lalu. Waktu saya menerima untuk pertama kalinya kuasa Roh Kudus dalam doa. Jadi baptisan itu tidak berhubungan dengan air bagi saya. Dan saya kira juga tidak berhubungan dengan air untuk kita semua. Tapi ini nanti dibicarakan selanjutnya. Pendeta Sinja? Just to mention, in page 135, this title, The Spirit's Work in Old Testament, Men and Women. Jadi pertanyaan saya tadi ada alasan juga, karena di sini disebutkan men and women, but you didn't mention the women on page 135. Jadi ada alasan untuk pertanyaan. This is a follow-up question to the one she asked before. Why did the material, when it was discussing people filled with the Spirit like Samson and Gideon and others, not mention women in the Old Testament, like Deborah and Hannah, who were apparently also filled with the Spirit, and Miriam? We need to revise the manual and get them in. That was a mistake. Because one of the great revelations and affirmations of this work of the Holy Spirit, particularly you found in Joel, is that the Holy Spirit has fallen on your sons and daughters. Salah satu kebenaran yang diberikan kepada kita, khususnya dalam Nabi Yoel, ialah bahwa roh dicurahkan pada seluruh umat Tuhan, termasuk anak perempuan dan laki-laki. Your men servants and your maid Dan servants. juga hamba-hamba yang wanita dan pria. Oh, well, Old women and young women. yeah. The reason was, and we need to go back and add those examples of Deborah. What I was trying to do was to
use examples where we have the explicit biblical language in Hebrew of the Spirit falling upon people. Ya, ini yang saya jelaskan tadi. And where if you go and research the passages where Deborah, Miriam, Hannah are mentioned, I do not believe that you find the explicit language of the Spirit falling upon them, though it is referenced that they were prophets. And I need to add that. I need to bring those examples in. So thank you. So we need to revise this and give a footnote to the faculty of the seminary here in Indonesia to say that this was added. Ya. Tidak perlu diterjemahkan. Satu pertanyaan. Sorry, I have one more question. Is the action of Sephora when she circumcised Gerson, is that an act of Holy Spirit? You know, I think so. Yes. Betul. I think the Spirit of Yahweh suddenly Roh Tuhan fell upon Zipporah, jatuh pada atau datang kepada Deborah. Sipora. Di Musa. Zipporah. and empowered her to step into the gap and fulfill the covenant that even Moses, the man, had failed to fulfill. Dan kira-kira roh masuk dalam kehidupan Zipporah dan menggerakkan dia untuk memenuhi tuntutan perjanjian dengan Musa, walaupun Musa sendiri gagal dalam hal itu. Okay, I think that is a confirmation of what it says in Genesis. Inilah suatu pengakuan dari apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian, That Eve was Adam's helpmate. bahwa Hawa adalah penolong dari Adam. Yeah, and in Hebrew, every time you find the term helpmate used, Dalam bahasa Ibrani setiap kali istilah penolong dipakai, it's always usually equal or superior in power and in gifts. orang yang menolong itu selalu sederajat atau lebih tinggi daripada orang yang dibantu. Okay, for instance, Israel calls upon Egypt as a helpmate to resist. Ya, Israel memanggil Mesir Yeah. sebagai pembantu untuk membantu mereka. And that's a remarkable story of Zipporah, because she proved to be Moses' true helpmate. Ini cerita yang luar biasa tentang Zipporah itu karena dia membuktikan diri sebagai penolong yang benar-benar bagi Musa. And for her to circumcise him, can you imagine? Her circumcising him. Jadi dia, ibunya untuk menyunat dia, Was proof of her sharing in equality in dominion in the kingdom of God. membuktikan bahwa dia mengambil bagian yang serata dengan Musa dalam perjanjian, dalam kerajaan Allah. And remember, if she had not, God would have killed Moses. Dan ingat saja, kalau dia tidak menyunat anak itu, Tuhan akan membunuh Musa. And frankly, this is one reason why in PRMI we emphasize that men and women are called to work together in the power of the To say it explicitly. Ya, jadi sangat penting. Jadi bukan hanya soal peranan perempuan, tapi lebih luas lagi itu bagaimana how we interpret the Bible.
No, not only from women. Men also should see it from that perspective. Saya senang sekali bahwa soal ini ditimbulkan, dan saya harus mengaku dosa untuk sementara. Kami sekarang ini perkunjungan yang ke-6 dari Amerika kemari, dan ini satu-satunya kali bahwa salah seorang pengajar bukan wanita, dan itulah keputusan saya karena ingin. Tetapi sesudah dia berangkat, datanglah 2 orang wanita yang akan juga turut mengajar Dunamis yang bukan minggu depan, tetapi 2, 3, 4 minggu depan. Jadi satu keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin dalam PRMI supaya kami harus mencerminkan kesamaan antara wanita dan pria. Cuma waktu ini tidak jadi. Laki-lakinya feminis. Seperti Frank. Ya, nanti ada 2